ketika Dian Aidit tidak nyaman dipanggil Ahmad. Kisahnya sebagai berikut, di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian Aidit adalah tokoh senior pimpinan Partai Komunis Indonesia. Dinamai oleh kedua orang tuanya dengan nama Ahmad Aidit. Ia dipanggil oleh sanak kerabatnya dengan panggilan Ahmad. Sementara Aidit sebagai nama sebuah marga Arab Ba'alwi Yaman. Ada kisah yang melatar belakangi seorang Aidit, sehingga ia mencampakkan nama aslinya, yaitu Ahmad. Kemudian ia tukar dengan nama Dipa Nusantara atau Den. Ahmad sejatinya bukan sembarang nama. Kedudukan nama tersebut dalam kalangan orang Islam sama halnya dengan nama Muhammad, sebab memang nama lain dari Nabi akhir zaman. Menurut Islam, selain Muhammad adalah Ahmad, orang tua Dian Aidit, yang dikisahkan sebagai tokoh Muhammadiyah dan Masyumi di Belitung. Itu tentu punya alasan kuat kenapa mereka memberikan nama sebagus itu. Untuk anak laki-lakinya, mungkin harapannya agar anaknya setidak-tidaknya dapat mencontoh keteladanan nabinya. Tapi harapan orang tuanya itu sepertinya bertolak belakang dengan kenyamanan Aidit sendiri. Menjelang dewasa, ketika Aidit merantau ke Jakarta untuk kemudian masuk pada sekolah Belanda, serta banyak menyantap buku-buku Marxisme, agaknya ia mulai tidak menyenangi nama aslinya itu, yang dianggap syarat akan keislaman. Memang kedengarannya lucu juga, jika seorang Ahmad, Husain, atau Ibrahim menjadi pengamal ajaran Marxisme dengan komunisnya. Aidit yang semenjak kecil dididik, akhlak dan ilmu-ilmu keagamaan oleh orang tuanya yang agamis. Tentu bukan tipe anak yang kurang ajar pada kedua orang tuanya. Meskipun ia kurang nyaman pada nama Ahmadnya yang menempel pada identitasnya, ia rupanya meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya sebelum benar-benar mencampakkan nama Ahmad di deretan identitasnya. Kabarnya, ketika Aidit meminta izin kepada ayahnya untuk mengganti nama Ahmad dengan Dipa Nusantara, ayahnya menyetujuinya begitu saja, meskipun dalam catatan lain, sebagaimana yang diungkapkan Julius Poor 2010-19, mulanya orang tuanya keberatan. Faktor keberatan bukan karena apa-apa, tapi karena persoalan tertib administrasi, sebab nama Ahmad sudah tercetak pada slip gaji ayahnya. Sebagai pegawai dinas kehutanan, pasti akan timbul kesulitan kalau tiba-tiba dimunculkan nama lain. Cuma pada titik itulah keberatan orang tuanya. Selain dari soal tertib administrasi, sepertinya tidak ada firasat atau pikiran buruk bagi ayahnya, sehingga anaknya mau mengganti nama pemberiannya. Secara resmi perubahan nama dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit diresmikan pada akhir era Belanda di Indonesia sebelum kedatangan Jepang. Perubahan nama itu pada akhirnya menegaskan juga perubahan pandangan hidupnya. Pandangan hidup Dian Aidit dalam berbangsa dan bernegara kian mantap. Ia memantapkan diri untuk melakoni perjuangan politiknya secara lebih revolusioner demi membela kaum buruh tani yang tertindas. Dan nantinya ia dikenal sebagai salah satu pentolan Partai Komunis Indonesia. Melalui partai itulah ia berjuang membangun bangsanya, hingga terbunuh di Boyolali karena dituduh makar oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.